Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada minggu ini. Oleh karenanya mari kita bersama-sama memulai ibadah kita saat ini dan mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga yang boleh kami bangun saat ini, kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lemah. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Seluruh anggota keluarga kami penuh dalam pemeliharaan-Mu. Bapa terkasih, jikalau sebentar kami bersama akan mendengar akan kehendak-Mu, membaca, merenungkan akan firman-Mu yang kudus, peliharalah hati kami, agar hati kami mau membuka akan kebenaran, akan sabda-Mu yang suci, sehingga seluruh kehidupan kami mampu diubahkan melalui hidup dan firman-Mu, sehingga kehidupan kami pun layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Berkenan Engkau mencurahkan kasih dan pengampunan atas hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Sang Firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-97 sampai 104 yang demikian. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang setia di dalam membaca Alkitab dan merenungkannya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman yang serba digital ini, hampir setiap orang memiliki yang namanya handphone, bukan? Tentunya panjenengan di rumah bisa memiliki handphone
lebih dari satu. Karena setiap anggota keluarga pasti punya handphone. Dan bisa dipastikan di handphone Android atau iOS yang panjenengan miliki, semua terinstall aplikasi WhatsApp atau yang dikenal dengan WA. Tetapi belum tentu di semua HP yang Anda miliki di rumah kemudian terinstall aplikasi Alkitab digital. Kalaupun ada sudah terinstall aplikasi digital, coba panjenengan hitung. Kira-kira lebih banyak yang dibuka itu aplikasi WhatsApp-nya atau aplikasi Alkitab digitalnya. Iya, Bapak Ibu, mungkin bukan hanya WhatsApp yang sering kali kita buka setiap hari, tetapi bisa saja Facebook, Instagram yang terlihat lebih menarik, yang terlihat sangat memberikan informasi kepada kita, baik tentang saudara kita yang jauh ataupun terkait dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di atas sana, artis misalkan, ataupun juga bisa memuat berita-berita. Tetapi ketika kita sekali lagi melihat Alkitab, kita sudah muncul biasanya sebuah perasaan tidak menarik. Dilihat saja kadangkala tidak menarik, sehingga kita enggan untuk membukanya. Seringkali kita juga sudah merasa tahu apa itu isi di dalam Alkitab, sehingga kita enggan sekali lagi untuk membacanya. Wis ngerti, wis paham, pasti intinya seperti ini, seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, melalui bacaan ini kita diajak untuk melihat pengalaman Daud yang sangat tertarik akan Taurat Tuhan. Ketertarikan akan Taurat Tuhan itu membuat Daud merenungkannya siang dan malam, merenungkannya sepanjang hari, menyediakan waktu untuk menghayati dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Pertanyaannya, mengapa Daud kemudian menyukai, mencintai Taurat Tuhan? Rupanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebab Daud melihat jika Taurat Tuhan itu menghantarkannya pada makna kehidupan yang sesungguhnya. Karena Daud melihat melalui Taurat Tuhan itu, Taurat Tuhan menjadikannya sebagai pribadi, sebagai seorang manusia yang bukan hanya berpengetahuan, yang bukan hanya memiliki wawasan, tetapi juga memiliki pengertian yang mendalam, lebih bijaksana, lebih berakal budi, memiliki pemahaman yang baik dalam menimbang segala sesuatu, bahkan anggota tubuhnya pun terlatih untuk menahan diri terhadap hal-hal yang jahat. Kembali lagi, silahkan panjenengan membaca pada ayatnya yang ke-99 hingga 101. Di situ Daud mengungkapkannya. Nah, itulah tadi Bapak Ibu, pengalaman kerohanian Daud ketika dirinya senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, yang sekaligus bukan hanya hendak memberitahu kita pengaruh dampak dari merenungkan Taurat Tuhan, firman Allah sepanjang hari,
tetapi juga mengajak kita untuk melawan rasa malas untuk membaca firman Tuhan. Mengajak kita kembali secara teratur untuk merenungkan Taurat Tuhan. Kita diajak untuk membiasakan diri, membuka hari, menutup hari, selain dengan berdoa tentunya, tetapi juga membaca firman Tuhan. 1 atau 2 ayat sebagai bekal menjalani hari. 1-2 ayat sebagai bekal untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan di hari itu. Dan kemudian bertanyalah pada diri kita sendiri, sudahkah saya menghidupi firman Tuhan itu? Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melakukannya dengan setia, kita akan mendapati jikalau rupanya pribadi kita mau diproses oleh Tuhan untuk bertumbuh setiap hari, untuk bertumbuh di dalam pengajaran akan firman Allah yang sejati. Sekali lagi di bulan kitab suci ini, saya mengajak panjenengan untuk tidak henti-hentinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebagai bekal, sebagai pedoman untuk kita menjalani hari pemberian Tuhan. Gusti tansah berkahi. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama kembali naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 51 pada baitnya yang kedua, sambil kita menghimpun persembahan yang telah kita persiapkan. Dan persembahan itu kita simpan dulu di rumah, dan besok pada ibadah minggu baru kemudian kita masukkan di dalam kantong yang telah disediakan di gereja. Kidung Jemaat nomor 51 kita nyanyikan pada baitnya yang kedua. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kekalah ya Tuhan segala anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami, sebab itulah yang senantiasa kami nyatakan, pertolongan dan kuasa Tuhan yang terus merahmati diri kami. Berterima kasih untuk saat ini, bila kami bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing bisa memberikan waktu kami untuk mendengar akan kehendak Tuhan, dan mampukanlah segenap kami untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga sungguh melalui firman-Mu yang kami renungkan, kami hayati bersama, menjadi pelita di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya pandai untuk membaca akan Taurat-Mu, firman-Mu,
tapi lebih dari itu, mampukan kami untuk juga melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Kami mohon berkat-Mu atas kehidupan kami bersama, anggota keluarga kami, saudara, kerabat kami, anggota persekutuan di mana kami boleh bergereja. Tuhan berkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memelihara dalam setiap aktivitas, kegiatan, karya, kerja yang mereka jalani. Dan kiranya berkat Tuhan itu menolong segenap kami, menolong segenap saudara kami untuk bertumbuh dan senantiasa merasakan pemeliharaan-Mu yang baik. Kami serahkan bangsa negara kami di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Berkenan Tuhan terus mencurahkan kasih karunia, pertolongan, sehingga segala hal yang diupayakan untuk keluar dari pandemi corona ini dapat direalisasikan melalui segenap hal upaya, tindakan medis, melalui berbagai riset untuk mencari vaksin. Semuanya Tuhan, Engkau lingkupi dengan kasih dan kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, berkenan Tuhan juga terus mengkuduskan persekutuan kami. Bangunkanlah kami untuk terus terikat dengan Engkau juga sesama kami, sehingga kami tak henti-hentinya berkarya, bekerja di dalam kemuliaan nama-Mu. Persembahan yang telah kami haturkan, berkenan Tuhan untuk memberkatinya. Terima kasih ya Allah, inilah segala doa permohonan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kembali kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 412 pada baitnya yang pertama. Kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus tercurah, memberkati, memelihara kehidupan jemaat sekalian dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara untuk persekutuan yang telah dibangun pada saat ini, dan Gusti tansah